Halo sahabat Kismis. Senjata tradisional paling mematikan yang ditakuti dunia mewarnai perjalanan sejarah suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Senjata-senjata ini lazim digunakan saat perang, seperti saat para pejuang tanah air mengusir penjajah Belanda. Secara umum, senjata merupakan alat yang digunakan untuk mekanisme pertahanan diri maupun menyerang lawan. Senjata sejak lama digunakan, selain sebagai pertahanan diri, juga sebagai status sosial. Ibarat dua sisi mata uang, senjata dapat bermanfaat, namun di sisi lain dapat juga mematikan. Senjata-senjata tersebut mengalami pengembangan sesuai tuntutan, namun tidak menghapus identitas tradisional suatu wilayah yang menggunakannya. Berikut ini senjata tradisional paling mematikan yang ditakuti di dunia. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 11 senjata tradisional paling mematikan yang ditakuti dunia. 1. Bambu runcing. Masyarakat Indonesia tentu mengenal bambu runcing. Senjata sederhana ini punya andil dalam perjuangan kemerdekaan, mengusir penjajah dengan persenjataan modern saat itu. Bagian ujungnya yang runcing mudah menembus kulit musuh, bahkan mengoyak daging. Sekalipun korbannya masih hidup, luka yang diakibatkannya sulit disembuhkan. Selain itu, terkadang di ujung lancipnya dibubuhi racun mematikan. Beberapa keunggulan dari bambu runcing adalah bobotnya yang ringan sehingga mempermudah mobilitas penggunaan saat perang. 2. Cakram. Cakram merupakan senjata tradisional berbentuk lingkaran. Cakram mempunyai sisi tajam sehingga dapat mengiris lengan dan kaki dengan mudah. Senjata ini biasanya digunakan oleh syekh tingkat tinggi. Berasal dari India, cakram mempunyai ukuran beragam, mulai dari 12 sampai 30 cm dengan diameter 20 cm. Biasanya cakram digunakan dengan dilempar secara vertikal. 3. Zweihander. Zweihander merupakan pedang yang biasa digunakan pasukan Jerman dan Swiss. Pedang ini diciptakan pertama kali ketika Perang Italia pada 1494. Pengguna wajib memegang dengan dua tangan agar efek ayunannya lebih maksimal. Konon pedang Zweihander mampu memotong leher 7 orang sekaligus dalam sekali tebasan. 4. Kyoketsu Soge. Kyoketsu Soge mirip dengan celurit dengan dua bilah. Bentuknya ada yang lurus dan melengkung. Kyoketsu Soge juga dikaitkan dengan tali tebal yang terhubung dengan lingkaran seperti cakram. Senjata ini bisa digunakan untuk menjerat pedang dan merobeknya dari tangan lawan. Tali dan lingkaran seperti cakram digunakan untuk membungkus kaki musuh dan membuat mereka tersandung. 5. Atlat. Senjata tradisional ini merupakan alat pelempar batu, tombak, atau panah yang biasa digunakan bangsa Aztec di Meksiko.
Namun biasanya senjata tradisional ini dipasangkan dengan panah khusus yang disebut tlakotsli. Atlet bisa melontarkan proyektil lebih jauh dan kuat dibandingkan ketika dilontarkan dengan tangan biasa. 6. Urumi. Dari bentuknya saja, urumi terlihat sangat menyeramkan. Urumi pada dasarnya adalah pedang, meskipun bentuknya jauh berbeda dari yang ada. Jika pedang pada umumnya hanya memiliki satu bilah, namun urumi memiliki beberapa sulur bilah fleksibel. Saat diayunkan, musuh tidak bisa menerka bilah mana yang bakal mengenai. Pedang ini memiliki nama lain, surul patakati. Senjata perang yang biasa digunakan oleh orang-orang di Kerala, India. Panjangnya sekitar 121,92 sampai 167,64 cm. 7. Tombak api. Tombak api atau fire lance merupakan senjata mesiu yang muncul di abad ke-10 di Cina atau selama perang Jinsong. Pada tombak ini terdapat perangkat piroteknik kecil yang melekat pada senjata seperti tombak. Saat bubuk mesiu meningkat, pelepasan bahan peledak meningkat. Puing-puing atau pelet ditambahkan untuk memberikan efek kombinasi penyembur api. Senjata ini dianggap sebagai senjata protogan, pendahulu meriam tangan dan leluhur dari semua senjata api. 8. Sotel. Pedang sotel disebut paling kuat dan berbahaya yang berasal dari masa Ethiopia kuno. Desainnya terbilang unik dengan panjang 40 cm dan memiliki bentuk sarung sama dengan pedang melengkung. Memiliki bentuk sabit dan sengaja didesain agar mudah untuk menembus perisai lawan dan pastinya mudah merobek organ vital. Pedang sotel ini diperkirakan telah ada pada abad ke-18. 9. Madu. Keberadaan madu tak biasa dilepaskan dari larangan membawa senjata terhadap kaum Muslim dan Hindu di India dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lalu melakukan improvisasi untuk melindungi diri sehingga muncullah madu. Senjata ini awalnya dibuat dari dua tanduk kerbau India yang terhubung tegak lurus oleh mistar. Madu digunakan dalam mankombu, seni bela diri India berbasis senjata kuno. Ada beberapa variasi madu, termasuk satu dengan tambahan tip baja dan perisai, membuatnya menjadi senjata efisien. 10. Kakute. Kakute merupakan senjata cincin yang biasanya digunakan oleh kunoichi atau ninja perempuan. Di dalamnya tersimpan bubuk racun sangat mematikan. Kakute biasanya terbuat dari metal atau kayu. 11. Kopes. Dilihat dari bentuknya, kopes lebih mirip pengait daripada pedang. Senjata yang mirip dengan celurit dengan kedua sisi sama tajam ini digunakan orang-orang Mesir kuno. Rata-rata kopes memiliki panjang sekitar 50 sampai 60 cm dan terbuat dari perunggu atau besi.
Senjata ini diperkirakan sudah ada sekitar abad ketiga sebelum Masehi dan digunakan sampai tahun 1300. Nah, itulah dia 11 senjata tradisional paling mematikan yang ditakuti oleh dunia. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.